kosong, tidak bully sesama teman. Saat jam istirahat kedua harus pada sholat zuhur. Teman berapa ini? 9. Yang pertama apa? Ciptanya kelas yang kondusif. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Dari 1 sampai 9 masih ada yang menggunakan kalimat negatif? Ada nggak? Mana? Masih ada kalimat yang menggunakan tidak. Mengubah kalimat negatif menjadi positif. Bekerja sama untuk kebaikan. Contohnya apa? Saling membantu. Terus apa lagi? Membersihkan kelas. Itu tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti Bu Ayu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, ngaku, nggak apa-apa. Melakukan sebuah kesalahan itu nggak apa-apa loh. Saya, Bu. Oke, Gita, boleh maju sini ngobrol sebentar sama Bu Ayu. Gita, apa yang tadi kamu lakukan? Membuang sampah Membuang sampah di mana? di luar. Kamu tahu nggak tindakan yang kamu lakukan tadi itu sudah melanggar keyakinan sekolah? Apa yang kamu langgar? Membuang sampah sembarangan. Ya betul, bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh ya. Itu bisa mengotori lingkungan kita. Kemudian menurut Gita, apa yang harus dilakukan? Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi, Bu. Baik Gita, bagaimana cara kamu untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Baik, kira-kira kamu sanggup nggak melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Saya sanggup, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan jika saya mengulangi lagi, saya akan menerima konsekuensi yang sudah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan praktik membuang sampah sembarangan, perasaan saya sangat senang karena telah diingatkan kembali oleh Ibu Ayu. Seterusnya, saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 228 Jakarta, Bapak Dr. Suprayitno. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 228 Jakarta, Ibu Rina Mariana, Ibu Kusmi dan Ibu Eko Widyaningsi. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan yang berwaktu hadir pada acara siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di siang hari berbahagia ini kita bersama-sama dapat berkumpul di ruang aula SMP Negeri 228 Jakarta bersama-sama untuk menghadiri acara
kegiatan pengibasan pemahaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Sugawapanja Jakarta. Ya, mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Sugawapanja Jakarta. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suprayono. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelihatannya ini ya Bapak Ibu sekalian ya kurang bersemangat ya. Baik, saya mulai dengan yang lain. Bapak Jaya menangkap ikan. Jangan sampai jatuh. Mohon izin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pendengarnya semangat nih. Ya, yang saya hormati Ibu-ibu wakil kepala SMP 28, ya ada Ibu Kusmiti, ada Ibu Rina, ada Ibu Eko, Bapak Ibu guru semua yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi dari calon guru penggerak untuk kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan dari teman-teman kita yang calon guru penggerak yang mudah-mudahan insya Allah juga bisa lolos menjadi guru penggerak. Kita doakan bersama ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti ada 3 calon guru penggerak yang akan menyampaikan ya hasil pembelajarannya dari modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan pertama kali oleh Ibu Erma tentang budaya positif, motivasi-motivasi yang ada di sana dalam budaya positif tersebut. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia oleh Ibu Vina Natalia. Kemudian yang ketiga tentang restitusi penanaman disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Novitasari. Baik Bapak Ibu, ini merupakan hal yang bagus untuk kita semua. Ya, kita harus melihat perkembangan, perubahan yang ada di dalam pembelajaran khususnya melalui penerapan kurikulum Merdeka. Insya Allah nanti akan banyak hikmah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari diseminasi ini. Ya, semua kelihatannya ini positif ya, bisa kita laksanakan dalam kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita dari calon guru penggerak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap basmalah, kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak ini akan dimulai. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Suprayono selaku Kepala SMP Negeri 2 Sugawapanja Jakarta yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Dan langsung saja kita memasuki pada acara inti pada siang hari ini. Akan ada pemaparan materi mengenai penerapan budaya positif sebagai wujud aksi nyata di modul 1.4 oleh kami bertiga calon guru
Belakang kelas 9 Jakarta Pusat ada Ibu Erma Yusnita, kemudian saya sendiri Vina Natalia, kemudian ada Ibu Ayu Abidasari. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu mahasiswa dan rekan-rekan guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi oleh saya Ayu Nurulsari, calon guru pimpinan angkatan 9. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Pada poin 1 dan 2 ini sudah dijelaskan oleh rekan saya, Bu Erma, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian untuk poin 3 dan 4 terkait keyakinan kelas kebutuhan dasar manusia sudah disampaikan oleh Ibu Vina. Dan untuk poin 6 restitusi terkait 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan saya jelaskan sekarang. Baik, silakan Bu Erma. Model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi disebut dengan posisi kontrol. Dari pendekatan ini ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari Bapak Ibu ini paling sering melakukan posisi yang mana? Belum tahu. Ya baik, saya akan jelaskan kelima posisi kontrol guru ini. Langsung next, Bu. Yang pertama, penghukum. Saya punya aktor-aktor terbaik ini Bapak Ibu. Saya melibatkan murid untuk berkolaborasi acting ini, ceritanya. Baik, pada posisi penghukum, guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-kata verbalnya seperti apa? Kalau penghukum seperti ini Bapak Ibu, patuhi aturan saya, atau awas, ada ancaman di sini. Kemudian selalu pasti terakhir selesai. Itu secara tidak sadar saya juga kadang masih menerapkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kamu selalu saja salah. Ini yang anak-anak sering lakukan dan saya juga masih kadang mengucapkan kata-kata verbal ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalkan satu saja saya contohkan kalimat verbalnya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat verbal dari membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Misalkan ada kejadian di kelas, tidak merapikan bukunya, kita bisa mengontrol atau menjadikan posisi guru menjadi seorang penanda apa. Kita bantu bereskan bukunya. Selanjutnya, memantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Erma, konsekuensi itu berarti sudah ada kesepakatan di awal. Kalau kita datang terlambat, kita akan dapat apa? Kalau kita tidak mengumpulkan tugas, kita akan dapat apa? Sudah ada kesepakatan di awal. Kalimat verbalnya seperti ini. Jika kamu meyakininya, apa yang mau kamu perbaiki? Misalkan ada seorang murid yang membuang sampah sembarangan. Apa yang kamu yakini? Apa yang sudah disepakati tadi? Bapak Ibu tadi sudah tahu bahwa budaya positif salah satunya dengan mewujudkan keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terwujud dari keyakinan kelas itu, nanti murid akan tahu, akan bisa menjawab, oh iya, kalau membuang sampah sembarangan, saya telah melanggar nilai tanggung jawab.
Selanjutnya, nah coba simaklah cerita berikut. Jadi saya singkat cerita, Sabrina ini dia terlambat sekolah Bapak Ibu. Kemudian dia tidak memakai sepatu warna hitam. Kemudian dia bertemu sama Pak Lukman. Dia sudah minta maaf, sudah menjelaskan bagaimana kenapa dia terlambat tidak memakai sepatu hitam. Tapi Pak Lukman berkata seperti ini, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Kemudian sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera kamu buka. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, kira-kira dari cerita singkat ini posisinya apa Bapak Ibu? Penghukum, betul. Jadi sebaiknya kita harusnya menerapkan yang mana Bapak Ibu? Manajer, betul sekali Bapak Ibu. Kita bisa menanyakan terlebih dahulu, mengapa terlambat, mengapa tidak memakai sepatu hitam, seperti itu. Selanjutnya, next Bu. Nah, ini dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran siswa itu ternyata bisa dilakukan, ditangani dengan restitusi. Apa sih restitusi itu? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada kolaborasi antara murid dan guru. Ada saling negosiasi terlebih dahulu antara murid dan guru. Selanjutnya, ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Bisa murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa juga. Oke, selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, kita di sini sebagai guru nanti kalau apabila ada anak yang berbuat kesalahan, kita bisa melakukan penawaran terlebih dahulu, bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Next, Gun. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Bagaimana sih caranya kita melakukan restitusi kepada murid kita? Next, Gun. Yang pertama, langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini biasanya banyak anak-anak yang nggak mau ngaku kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Caranya gimana Bapak Ibu? Dengan menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Dengan kalimat verbal, misalkan, berbuat salah itu nggak apa-apa loh. Dulu Bu Ayu juga pernah seperti kamu. Seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Bisa diucapkan dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Tentunya yang sudah disepakati oleh guru, wali kelasnya, BK maupun sekolah. Bagaimana? Dengan mengucapkan kalimat verbal, misalkan nilai apa yang sudah kita sepakati, nilai apa yang sudah kamu langgar, bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian kamu mau jadi seorang yang seperti apa? Penjelasan dari restitusi itu sendiri. Next, nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan pematik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian, mengapa ada keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, pertanyaan ini akan segera kita jawab tuntas ya. Baik,
Ya. Nah, di sini kita sebagai guru itu di dalam kelas harus kita membuat sebuah peraturan kelas, ya, yang nantinya akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Apa bedanya? Jadi kalau peraturan di sini, ini adalah aturan yang dibuat untuk ditaati dan dipatuhi oleh murid sebagai objek yang berasal dari guru sekolah. Jadi kalau peraturan itu berasal dari kita tanpa persetujuan anak-anak. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adanya persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dengan murid-murid di kelas. Yang mana di dalam keyakinan kelas tersebut terdapat nilai-nilai universal yang diyakini bersama. Itu berasal dari dalam diri tanpa paksaan dan selanjutnya akan dilatih bersama. Nah, itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini ada lingkaran, ya, ada lingkaran kecil dan lingkaran besar, ya. Jadi di lingkaran kecil ini ada peraturan, ya. Ternyata untuk menciptakan budaya positif yang meluas, ya, di sekolah itu berawal dari yang kecil dulu, hal kecil dulu, yaitu membentuk peraturan kelas. Dari peraturan kelas yang dibentuk ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah diciptakan, sudah disepakati bersama, itu akan mewujudkan, menciptakan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, ini akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Iya, lanjut. Nah, disiplin positif yang diterapkan melalui keyakinan kelas pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran murid dan memunculkan motivasi intrinsik dalam membentuk karakter positif. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk karakter positif murid kita. Khususnya para guru mapol itu untuk di kelas, juga wali kelas, ya. Itu bisa membentuk karakter positif murid. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Ini bisa kita lihat bersama. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya. Kalau peraturan itu lebih lebih rigid dan konkret, ya. Kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan perintah universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa suatu kita ubah, ya, bisa kita revisi lagi, kita ajak diskusi lagi kalau memang masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kelas, ya. Next. Nah, untuk langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas, yang pertama kita coba bertanya kepada murid di kelas, ya, masalah apa yang ada di kelas ini dan harapan apa yang kalian inginkan untuk kelas ini menjadi kelas yang kamu inginkan, yang menyenangkan, ya, yang bisa menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk dilibatkan dalam mengatur kelas. Jadi bukan kita yang mengatur, tapi anak-anak kita coba kasih kesempatan. Kamu maunya seperti apa? Kamu maunya ada aturan apa di kelas ini? Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi. Jadi di sini kita akan mengadakan diskusi bersama murid untuk bisa menciptakan suatu aturan yang akan disepakati bersama. Keempat, memandu murid untuk membuat kalimat positif. Jadi di sini memandu murid untuk membuat kalimat positif dari keyakinan kelas yang dibuat. Pada saat menerapkan keyakinan kelas, meminta para murid membuat peraturan kelas. Biasanya dari beberapa siswa masih ada yang membuat kalimat negatif. Misal, tidak boleh buang sampah sembarangan. Di sini kita pandu anak-anak untuk mencoba mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu salah satu contoh. Kemudian selanjutnya setelah berdiskusi mengenai nilai-nilai kebajikan yang didapat dalam keyakinan kelas, kemudian ada penandatanganan persetujuan keyakinan kelas. Jadi karena ini kesepakatan bersama, tadi sudah ditanya, kalau
sudah dijabarkan sama Bu Erna bahwa banyak nilai-nilai kebajikan. Salah satunya ada tanggung jawab, kasih sayang, rasa hormat, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kalau contoh yang tadi yang membawa sampah pada tempatnya itu adalah bagian dari nilai tanggung jawab. Kemudian penentuan persetujuan ini supaya memang ini betul sudah disepakati bersama oleh warga kelas dan juga guru yang ada di situ. Kemudian terakhir melakukan pendalaman dan merefleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Jadi tetap dipantau dengan keyakinan kelas. Biasanya di kelas itu ada aja ya siswa yang memang sudah ada kemajuan ya dari sikapnya, ada juga yang melanggar. Nah, kalau misalkan kita berjumpa atau bertemu dengan siswa yang melanggar, murid di kelas, nanti akan dilakukan restitusi. Nah, itu nanti akan dibahas sama rekan saya, Wahyu, setelah ini. Nah, ini ada contoh pengaturannya yang tadi kita coba dari kalimat positif dan kalimat jadi positif. Nah, ini kalau bentuk pengaturan seperti ini, contoh satu aja ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang diharapkan di sini? Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelas yang ada di kelas itu adalah bertanggung jawab, ya. Dilakukan ke orang lain berarti menghormati orang lain. Itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dilakukan kekerasan, itu tentang keselamatan menghormati orang lain. Ya, next. Iya, ini adalah lingkaran-lingkaran loadingnya karena memang ini sudah dibutuhkan sinyal ya, sangat kuat ya. Nah, ya, kalau tadi keyakinan kelas, saya berbagi pengalaman, saya sudah menerapkan bersama anak-anak di kelas 8B itu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak saya ajak bertanya pada anak, kalian mengingini kelas seperti apa? Kemudian banyak respon positif dari anak-anak, ya, mengenai apa yang mereka inginkan. Tetapi di sini saya minta anak-anak untuk membuat peraturan yang harus ditaati bersama. Dengan saya membagikan sticky note untuk dituliskan, kemudian ditempelkan di papan tulis yang sudah saya sediakan. Ada tulisan keyakinan kelas. Kemudian ada karton yang saya tempel. Di situ mereka menempel sticky note-nya. Ditunggu kehadirannya sama anak-anak kita di kelas ya. Baik, terima kasih untuk penyampaian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa mulai Bapak Ibu? Assalamualaikum. Mulai Pak Putra, tolong ya, saya balik diri dari awal. Ini videonya maju apa gimana? Ini yang standby. Ini yang standby, ada yang mobile, ya boleh. Bebas. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah puji syukur kita dapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa hadir di acara berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas di Aula SMP Negeri 228 Jakarta. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 228 Jakarta, Bapak Sukarno, yang terhormat Ibu Rina, Bu Kuswini, dan Bu Eko, serta tim manajemen lainnya, serta Bapak Ibu guru yang saya cintai dan Bapak Ibu tenaga pendidikan yang saya hormati juga. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di setelah kita mengajar seharian ya Bapak Ibu ya. Bapak
Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Saya dalam aksi nyata mengenai budaya positif. Saya berharap walaupun Bapak Ibu sudah mengajar seharian letih, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya biar kita semangat. Siapa kita? SMP Negeri 228 Jakarta. Oke, SMP Negeri 228 Jakarta. Masya Allah, tetap semangat, benar-benar keren ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Nah, saya sudah membagi presentasi dalam hari ini menjadi 6 poin. Semoga dari awal sampai akhir Bapak Ibu bersedia untuk berada di sini. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya istilahnya berbagi apa yang saya dapat di program guru penggerak ini, di pendidikan guru pendidikan guru penggerak angkatan 9 dengan saya Erma Yusita. Nanti ada teman saya Ibu Ayu dan Mungkin yang akan sama-sama berbagi juga dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai budaya positif. Kata budaya positif nanti saya tanya nih. Nah, di sini kayak saya bagi menjadi disiplin positif dan nilai kebaikan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk beberapa selamat datang Pak Supraino, silakan dulu Pak. Terima kasih sudah hadir Pak. Mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu baru ya, atau ada yang sudah pernah mendapatkannya. Jadi nanti kita saling share aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, jadi budaya positif ini ya berdasarkan salah satu pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa sekolah itu seperti ladang tempat persemaian bibit-bibit Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi agar bibitnya bisa berkembang secara maksimal, maka kita yang diumpamakan sebagai petani harus apa kira-kira Bapak Ibu? Supaya bibitnya bisa berkembang, memupuknya dengan baik, gitu ya, merawatnya dengan baik, menyiramnya dengan baik, ya betul. Jadi sekolah sejatinya diibaratkan sebagai tanah tempat padi itu ditanam, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi dari hal yang tidak baik. Oke, nah ini dasar pendahuluan ya Bapak Ibu mengenai budaya positif. Berikutnya adalah pengertian budaya positif itu sendiri. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan alhamdulillahnya SMP Negeri 228 seperti yang kita sudah ketahui sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya, dan sudah kita laksanakan beberapa kegiatan yang membiasakan mereka untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga itu menjadikan pembiasaan dan menjadi perilaku mereka yang positif. Nah itu yang dimaksud dengan budaya positif. Berikutnya, nah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Harus ada lingkungan yang positif untuk kita melakukan budaya positif. Nah lingkungan positif yang seperti apa? Ya ini yang sudah kita lakukan dan mungkin harus dipertahankan untuk yang sudah baik, ditingkatkan untuk yang belum gitu ya. Nah untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan bercita dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Oke, sebelum saya ke materi berikutnya, saya ingin Bapak Ibu berdua boleh bekerja sama dengan teman sebangkunya, bisa? Bisa ya. Yang di belakang boleh maju ke depan. Ya, jadi berdua bekerja sama dengan teman sebelahnya. Yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, yang si A
cara mewujudnya? Mengatakan bahwa saya akan menjaga, menyayanginya, melindungi. Terus kasih. Waduh. Dibujuk pokoknya ya sampai ke muka. Ada yang nggak berhasil? Kayaknya Pak Hendro sama Bu Elma nggak berhasil nih. Nggak berhasil ya? Bu Elma gimana ngewujudnya? Memaksa sampai dia benar-benar nggak berhasil ya. Kira-kira benda kesayangannya apa Pak Hendro? Nggak mau. Benda kesayangan udah sampai Bu Elma nggak mau. Oh topi, oke. Oke, ya kenapa Bu Sum? Berhasil. Dengan cara apa Bu Sum? Saya bedanya sama Allah. Mantap. Nggak ada pilihan itu ya. Susah kalau kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, oke, ada maknanya di sini. Oke, oh iya, kenapa? Mas Oliin gimana? Bisa nggak? Berhasil nggak? Berhasil. Oke, berarti dengan apa? Paksaan juga sama ya? Oh, dikeliling. Iya. Jadi dengan berbagai cara ya. Nah, ada maknanya dalam hal ini. Kira-kira maknanya apa ya Bapak Ibu? Meraih sesuatu kenapa gimana? Dengan cara perjuangan, betul. Nah, si A ini apa namanya? Dia memberi atau tidaknya bagaimana tuh? Tergantung apa? Tergantung paksaan, tergantung ini orang ancam gitu ya, pendekatan gitu ya. Nah, kira-kira yang ngebuka itu siapa Pak? Hati ya, betul. Kira-kira berdasarkan paksaan atau bukan? Kira-kira berdasarkan karena paksaan atau karena diri sendiri mau membukanya? Atau betul nggak mau buka? Awalnya nggak mau. Nah, betul. Jadi balik lagi ya Pak. Jadi yang mau atau tidaknya itu adalah diri sendiri gitu ya. Nah ini yang kita masuk ke teori kontrol. Sama dengan hal murid, bahwa ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi ternyata. Jadi yang mengontrol itu adalah diri sendiri ya. Nah sementara adalah tergantung guru yang mengontrolnya bagaimana gitu. Jadi kadang-kadang dia mengikuti apa yang diminta sama gurunya, tergantung apa namanya, masih mengikuti dari dirinya dia sendiri gitu. Nanti kita bahas satu persatu ya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan itu yang kita persepsinya salah selama ini. Jadi kontrol diri kita itu adalah kita sendiri yang memegang gitu ya. Oke. Nah, itu balik lagi ke, karena kita ngomongin budaya positif, harus ada bentuk disiplin yang harus dilakukan. Boleh ada yang mau menjawab apa yang dimaksud disiplin sih? Kita kalau mendengar kata disiplin, apa ya Bapak Ibu ya? Patuhan, betul. Apa lagi kira-kira? Tepat waktu, oke, betul. Apa lagi Bapak Ibu? Tidak menunda-nunda waktu, betul. Jadi bahasa Latinnya disiplin itu sebenarnya dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Cuma semakin kesini disiplin ini punya makna yang dirinya agak berbeda nih. Di sini kan tadi kata Bu Ucu, kepatuhan dalam melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Pokoknya harus on time, gitu ya. Pokoknya harus kerja PR kalau murid, gitu. Nah ini bukan dengan apa yang kita hargai kadang-kadang. Ini yang kita harus luruskan dengan kata disiplin. Dan untuk menciptakan itu kita membuka yang namanya disiplin positif. Jadi kalau kata bapaknya, ya, disiplin itu penting dalam pembelajaran. Cuma yang diinginkan dari anak-anak kita adalah disiplin yang datangnya dari diri sendiri. Gitu ya. Motivasinya berasal dari internal, bukan berdasarkan dari hal-hal yang lain. Itu yang ingin kita tanamkan. Gitu ya. Nah untuk jika mereka emang nggak punya peluang memiliki motivasi internal, ada namanya motivasi eksternal yang berasal dari luar.
ruang ini kita guru sebagai salah satu motivasi eksternal mereka. Oke, nah ada bentuk disiplin. Yang paling dasar terendahnya adalah disiplin motivasi untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Nah, saya melakukan ini, saya datang terlambat, saya datang tepat waktu, karena supaya tidak dihukum. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah levelnya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk supaya nggak kena hukuman, itu masih motivasi level rendah. Nah, level lainnya lagi adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan, naik satu angkatan, satu tingkat, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi nih. Kebanyakan dari kita kayak gitu ya, datang sekolah, belajar, bekerja, gitu. Saya berharap gajinya nggak potong ya udah ya. Nah, ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang paling bagusnya adalah yang ini Bapak Ibu. Oh iya. Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Biasanya orang yang kayak gini, apa yang saya dapatkan ketika saya melakukannya, gitu ya. Nilai apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti diseminasi ini, gitu. Jadi kalau Pak Hendro datang ke sini takut ditegur sama Pak Ino, berarti motivasinya masih yang mana tuh? Yang paling bawah. Gitu ya. Kalau nanti motivasinya gara-gara supaya dapat ya track recordnya bagus lah, guru yang ini, nah itu motivasi yang kedua. Tapi kalau Pak Hendro dari hati ingin kesini karena benar-benar apa ya yang saya bisa dapatkan gitu ya dari kegiatan ini kita pakainya motivasi yang ini. Dan ini biasanya adalah motivasi yang kita sebut dengan motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita bilang bahwa motivasi-motivasi ini akan terbentuk kalau kita tahu nih tujuannya apa, value-nya apa, nilai yang akan kita dapat itu apa. Ini yang kita sebut dengan nilai kebajikan universal. Yang kita bilang sama murid-murid, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu yang kita kenal sekarang? Profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan. Ada apa aja? Beriman dan bertakwa, yang kedua berakhlak mulia, bertuweli mandiri, bernalar kritis, bersikap global, dan kreatif. Nah, ada kayak peduli, ya macam-macam ya, ada rajin, integritas. Ini value dari nilai kebajikan yang mereka dapat. Dengan mendapatkan ini, mereka akan termotivasi. Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai hukuman. Nah, disiplin itu erat kaitannya dengan hukuman sama konsekuensi ya Bapak Ibu. Anak yang mendapat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi materi terakhir sudah disampaikan oleh Bu Ayu, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi telah dipaparkan oleh kami bertiga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup akan ada doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Pati. Pada Pak Pati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMPN 208 Jakarta, Bapak Dr. Andi Suprayitno. Yang saya hormati para Ibu Wakil, Ibu Kusmini MPD, Ibu Rina Marjana MPD, dan Ibu Eko Dianisi SPD, serta Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara pemaparan dari para guru CGP. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin. Baik, sebelum kita menutupi acara dari pemaparan dari para guru CGP, marilah kita bersama-sama berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa,
marilah kita mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali secara bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, fi Suriah, fi Misr, fi Iraq, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Fatih yang telah memimpin doa kita hari ini. Dengan banyaknya doa, maka kegiatan hari ini telah berakhir. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.